Hai, shalom. Shalom. Selamat berapa saja. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Elizabeth. Hari ini saya ditemani Kakak Ola. Kami mau berbagi sesi apply atau mendapatkan beasiswa, khususnya beasiswa LPDP. Ya, kita kenalkan dulu. Silakan Kakak memperkenalkan diri. Baik, nama saya Flora Kambuaya, biasa dipanggil Ola. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Indonesia, program Master Dalam Negeri pada jurusan Manajemen Infrastruktur Teknik Sipil Universitas Indonesia. Nah, salah satu award dari beasiswa LPDP tahun berapa nih Kak? Tahun 2019 batch 2. Tahun. Nah, itu dia yang kita mau kupas. Kita mau tanya-tanya nih Kakak, bagaimana Kakak mengikuti proses tahap penerimaan beasiswa LPDP itu bagaimana? Karena Kalau dari saya mau cerita itu begini. Jadi LPDP ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, dan kita bersyukur sekali karena untuk kita anak-anak di wilayah Indonesia Timur itu ada punya kekhususan. Mungkin bisa dilihat juga di media sosial, ada akun Instagram LPDP LPI, juga di Facebook, juga melalui website LPDP. Jadi saya mulai berinisiatif untuk melamar untuk melanjutkan pendidikan, salah satunya melalui mendapatkan beasiswa ini. Apalagi kita tahu sekarang kalau mungkin kita pada umumnya kalau sekolah perguruan tinggi itu S1 biasanya kita dibiayai oleh orang tua, tapi untuk S2 bahkan pada jenjang level yang lebih tinggi itu biasanya selain dengan biaya sendiri itu kebanyakan dibiayai oleh beasiswa, dan kita harus bersyukur karena salah satu beasiswa yang prestisius di Indonesia yaitu LPDP. Dan khusus untuk anak-anak Papua atau anak-anak Indonesia wilayah timur, kita ada khususan yaitu beasiswa afirmasi daerah timur, ya kan, kalau misalnya sekarang namanya ya. kalau sekarang Kak, saya ikut formasi Putra Putri Papua. Oke, Jadi sudah ditambahkan lagi satu formasi. Selain afirmasi, ada Putra Putri Papua. Putra Putri Papua. Oke. Berarti mungkin namanya yang berubah karena dulu namanya untuk Indonesia Timur dan sekarang Putra Putri Papua. Berarti kekhususannya sudah Khusus lebih lagi. khusus lagi. Wow, luar biasa. Berarti kuota yang disediakan juga untuk pemerintah, dari pemerintah untuk anak-anak Papua ini tidak main-main. Ya. Artinya memang dikhususkan ruang ketersediaan atau kuota untuk pelamar dari Papua itu dengan pertimbangan yang mungkin lumayan ya. Saya tidak tahu untuk tahun sekarang ini berapa. Apapun kita memang untuk mau melamar beasiswa itu kita harus punya semangat kembali kepada diri kita bahwa kita sendiri harus menguatkan tekad kita bahwa kita memang saya mau melanjutkan pendidikan, saya mau belajar lagi. Jadi saya waktu itu rencananya 2018 pertama kali apply, kemudian waktu itu tidak lulus tahap pertama, jadi tidak bisa melanjutkan karena beasiswa LPDP ini kan step by step, dan saya melamar lagi di tahun 2019 dan puji Tuhan lulus. Nanti Kakak dua kali. Iya, dua kali mencoba dan yang kedua yang lulus. Luar biasa. Itu prosesnya. Sebenarnya proses melamar ini, proses dalam mendapatkan beasiswa ini panjang, tapi untuk yang luar negeri afirmasi itu pilihannya lebih terbuka, tidak dibatasi ke beberapa negara tertentu, bebas mau di Eropa atau di Australia dibebaskan. Dibandingkan dengan waktu itu kalau untuk beasiswa Indonesia Timur itu dibatasi waktu itu, tujuannya negara tujuannya itu hanya ke Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat kayak gitu. Peluang besar juga. Iya, jadi itu merupakan kesempatan yang besar untuk anak-anak Papua dan anak-anak Indonesia dari bagian timur. Itulah uniknya kebijakan daripada Kementerian Keuangan melalui LPDP ini. Jadi tetap ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak lembaga LPDP ini, yang intinya tetap bagaimana untuk mendukung kita, mensukseskan kita untuk studi yang akan kita ambil ini. Memang menarik sekali. Jadi LPDP ini setiap tahunnya ataupun dalam proses berapa tahun ini memang setiap waktunya, kalau dari proses yang saya ikuti memang LPDP itu selalu memperbaharui kebijakannya dalam hal persyaratannya, yang mana tujuannya untuk memudahkan bagaimana supaya partisipasi pelamar itu meningkat. Jadi dia juga memang memberikan banyak kebijakan-kebijakan. Waktu kami itu sama kayak sekarang. Syarat utamanya yaitu nggak harus ada sertifikat TOEFL dengan target yang ditentukan, tetapi mungkin ada sertifikat atau prediction ataupun Sertifikat pelatihan atau khusus. Iya, seperti begitu. Mengikuti kursus bahasa Inggris. Seperti begitu. Tapi kalau memang sudah pernah juga mengikuti tes TOEFL dan ada sertifikatnya, boleh untuk dilampirkan. Lulus nantinya, LPDP tetap akan memberikan kita yaitu pengayaan bahasa sebagai bekal untuk kita masuk di dunia perkuliahan. Itu merupakan bagian daripada salah satu mandatori LPDP, yaitu program pengayaan bahasa. Mereka tetap akan memberikan program PB itu untuk kita. Pelatihan
bahasa ini salah satu keuntungan atau keunikan atau salah satu kelebihannya, seperti kita yang belum sudah lama selesai S1 sudah tidak merefresh bahasa Inggrisnya, mungkin terakhir kali belajar bahasa Inggris itu SMA gitu, atau SMP S1 juga mungkin sekedar, atau mungkin tidak suka tidak suka bahasa Inggrisnya. Fokusan ini terutama untuk kita yang dari wilayah timur, karena kita menerima program LPDP ini. Nah, ini yang luar biasa untuk kita yang masih mentah pun diterima, masih nanti mentah diolah diterima istilahnya ya, masih belum jago juga, belum tajam juga, tetap diterima untuk dipoles, dibentuk. Betul. Jadi dipersiapkan tempat, dan ini universitas-universitas tempat pengayaan bahasa yang bekerja sama dengan LPDP itu juga universitas-universitas nomor 1 kalau dikatakan ya, standar internasional, seperti kami yang sedang menjalani pengayaan bahasa di Universitas Negeri Papua. Oh, kenapa di Papua? Universitas Papua pasti ke depan akan standar internasional seperti UI. Maksudnya begitu. Kebetulan saya kan alumni Unipa, jadi yang ada di pikiran, oh yang standar internasional itu Unipa. Amin. Universitas Negeri Papua. Jadi benar sekali. Jadi LPDP ini luar biasanya, karena ini adalah lembaga dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dia bekerja sama dengan kampus-kampus dengan kualifikasi terbaik di negeri ini. Jadi program PB ini dilakukan oleh universitas-universitas negeri yang ada di seluruh Indonesia. Karena satu lagi manfaat sosialnya yaitu kita bisa bertemu orang baru, membangun hubungan yang baru dengan orang-orang baru, karena kita bukan cuma berkenal atau bertemu dengan teman dari satu tempat, satu kota daerah kita, tapi kita juga bisa bertemu dengan teman-teman kita yang sama-sama juga dari daerah Indonesia lain yang punya tujuan yang sama, dari latar belakang pekerjaan, sosial, budaya yang berbeda. Kita dengan pengalaman yang berbeda, kita bisa ketemu, kita bisa sama-sama belajar, sharing, bahkan bisa menjalin hubungan yang baik. Siapa tahu di kemudian hari bisa punya hubungan kerjasama yang baik. Itu salah satu keuntungan ya. Ketemu. Pengalaman kakak sendiri ketika masuk mendaftar di UI. So kita tahu ya, Universitas Indonesia ini standar internasional. Mereka sangat ketat dalam penerimaan mahasiswa, karena ada tes SIMAK, tes sendiri ya, salah satunya SIMAK, selain ini ya skor bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana pengalaman kakak nih kita mendengar? Yang pasti yang utama yaitu karena kita tahu bahwa ini kita mau masuk untuk mau tes untuk mahasiswa untuk mau melanjutkan kuliah, baik S1 maupun terutama S2. Yang pertama otomatis kita harus mempersiapkan diri belajar di sini. Kita bisa melatih, artinya belajar kembali soal-soal untuk mau tes persiapan masuk, tapi kita cari sesuai dengan jenjang, yaitu untuk level master, dan juga kita bisa mencari sesuai dengan jenis tesnya. Misalnya kalau di intinya semua ada jalan. Tidak ada yang tidak ada jalan, tidak ada jalan dan tidak ada yang instan. Semua ada jalan. Berarti kita mau mengikuti prosesnya. Luar biasa. Akhirnya diterima dan boleh melanjutkan studi di Universitas Indonesia. Luar biasa. Jadi semua itu ada proses. Benar. Kebanyakan dari kita melihat seseorang itu di puncaknya, hanya kita tidak tahu prosesnya itu bagaimana. Tapi luar biasa sekali diskusi singkat ringan kita di sore hari ini, di hari ini, bahwa tidak banyak orang yang mau menceritakan proses-prosesnya itu bagaimana. Motivasi apa yang enggak kalau mau sampaikan sebelum kita tutup. Baik, terima kasih untuk kesempatan sharing singkat ini. Melalui video ini memang yang saya mau galakan atau kampanyekan di sini adalah kesadaran kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang sedang ditawarkan oleh pemerintah di waktu-waktu sekarang ini, berdaya manusianya. Nah, ya saya tahu mungkin saat ini sudah banyak mahasiswa ataupun orang-orang Papua yang sudah bergelar, yang sudah kerja di birokrasi pemerintahan, tapi bukan cuma sampai di situ. Jadi kita perlu tetap untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kita. Nah, disinilah kita memanfaatkan ruang kesempatan yang ada, yang melalui sekolah, melalui LPDP, kita bisa melanjutkan studi kita ke jenjang level yang lebih tinggi. Ada sesuatu keberhasilan yang datang begitu saja tanpa kita upayakan. Ora et labora, artinya kita berdoa dan kita bekerja, kita mengusahakan apa yang kita doakan itu, apa yang kita inginkan itu harus kita perjuangkan. Jadi tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah. Banyak sumber daya yang lebih meningkat dan lebih berkembang, bagus untuk membangun kita bertahan di semua bidang, entah di birokrasi, entah di swasta, yayasan, NGO, stakeholder lain, itu kita membutuhkan kita punya kemampuan, kualitas yang baik untuk bisa membangun putaran Papua. Dan yang paling utama adalah harus sabar, karena semua butuh proses.
kita tidak bisa kita tuh tidak bisa langsung hari ini berusaha apa yang kita mau usahakan hari ini langsung hasilnya kita lihat saat ini, tidak. Semuanya butuh proses, karena keberhasilan yang akan kita raih nanti itu hanya buah dari apa yang kita sedang lakukan sekarang ini. Jadi teman-teman, kita anak Papua, kita harus semangat, jangan kita rasa puas dengan apa yang kita miliki, jangan kita hanya bangga dengan kekayaan kita itu saja, tapi siapa yang mau jaga dan kelola itu. Jadi kita tidak perlu tunggu orang lain yang datang merubah kita, kita sendiri yang harus rubah kita punya diri. So, Tetap semangat. Apa salahnya kita mencoba? Kesempatan dibuka seluas-luasnya untuk setiap kita. Masalahnya kita mencoba, kita tidak benar-benar siap untuk melakukan selain kita mencoba. Benar. Jadi itu sharing kita di saat sore hari ini buat semua rekan kita di mana saja berada. Kita berusaha, kita melakukan, mencoba, sebab tidak ada sesuatu yang terjadi instan atau seperti membalikan telapak tangan, semua butuh proses. Satu lagi saya mau tambahkan, jangan cepat patah semangat kalau di hasil pertama belum memuaskan. Misalnya saya tes yang pertama, hasil belum puas, belum lulus, belum dapat, ini langsung mungkin itu bukan sudah, saya perlu tes lagi, aslinya tidak. Perbaiki diri, perbaiki aplikasi. Maksudnya perbaiki diri sini adalah perbaiki aplikasi. Itu kemarin saya salah di mana ya, apalagi kalau usia masih muda. Karena kalau saya baca dari informasi LPDP ini sampai usia 42 tahun kan itu tetap untuk program master masih boleh. Itu artinya apa? Kesempatan kepada kita masih banyak. Daripada jadi gagal pertama itu bukan berarti ukuran bahwa kita akan gagal. Gagal pertama itu artinya menjadi satu batu pijakan yang kita berdiri untuk kita memperbaiki diri dan kita tes lagi, coba lagi sampai pasti dapat. Sekian dari kita. Kiranya apa yang kita bagi di saat hari ini bisa menjadi fondasi, bisa menjadi masukan, motivasi buat kita semua. Salam sukses luar biasa. Sukses luar biasa.